Jumpa lagi di video belajar matematika peminatan kelas 12 IPA. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Bagian yang kedua, yaitu turunan fungsi trigonometri lanjutan. Nah, sebelum kita membahas turunan fungsi trigonometri yang lanjutan ini, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah turunan fungsi trigonometri f yang basic ya, yang dasar. Yaitu turunannya sin X adalah cos X, turunannya cos X adalah negatif sin X, turunannya tan X adalah secant kuadrat X, turunannya secant X adalah tan X kalikan secant X, turunan dari kosekant X adalah negatif kotangen X kali kosekant X, dan yang terakhir turunan dari kotangen X adalah negatif kosekant kuadrat X. Yang kedua adalah turunan fungsi aljabar yang biasa. Contohnya di sini turunan dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 5x min 10. Tentu kalian masih ingat ya turunan fungsi aljabar ini. Ini adalah pelajaran kelas 11. Turunan dari fungsi fx atau f aksen x adalah turunannya 2x pangkat 3. Betul, 2 kali pangkatnya kita turunkan 3x. Setelah turun 1 sehingga pangkat 2. Dikurangi 4 kali 2, x-nya tinggal pangkat 1, ditambah 5 kali 1, x-nya adalah pangkat 0, turunannya konstanta adalah 0. Ini negatif 0, atau tidak usah ditulis, nggak apa-apa. Lalu kita sederhanakan, 2 kali 3x kuadrat itu 6x kuadrat, 4 kali 2x itu 8x, kemudian 5 kali 1, x-nya pangkat 0, berarti 5. Kemudian yang kedua adalah turunan fungsi fx yang bentuknya ini. Tapi pangkatnya masih kecil ya, pangkat 2. Nah, fx-nya sama dengan 3x min 2 kuadrat. Kita jabarkan, 3x dikuadratkan, berarti 9x kuadrat, 3x kali negatif 2 kali 2, negatif 12x, lalu negatif 2 dikuadratkan, positif 4. Baru kita cari turunannya, f aksen x sama dengan, ya 9 kali 2 ya, 18x, kemudian min 12. Ini kalau pangkatnya masih terbilang bilangan yang kecil. Kalau pangkatnya sudah memuat bilangan yang cukup besar, contohnya di sini adalah fx sama dengan 3x min 2, pangkatnya 5. Maka kita bisa menggunakan aturan rantai. Aturan rantai itu yang seperti apa? Sebagai berikut. Yang pertama, kita turunkan pangkatnya dulu. Berarti 5 ya. 3x min 2 sudah turun 1 ya, jadi pangkatnya sisa 4. Lalu cari turunan yang di dalam kurung. Di dalam kurung kan 3x min 2 ya. Turunannya adalah betul 3. Lalu dikalikan dengan turunan yang sebelumnya. Ini dikali, maka hasilnya adalah 15 kali 3x min 2 pangkat 4. Nah, seperti ini. Kita akan gunakan ini semua untuk menentukan turunan fungsi trigonometri. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, turunan fungsi fx sama dengan sin 2x. Kita tuliskan dulu fungsinya atau soalnya.
Oke, maka turunan pertama dari sin 2x adalah, yang pertama kita cari turunannya sin 2x, maaf. Turunannya sin x. Turunannya sin x adalah, betul, cos x. Kita tulis lengkap, cos 2x. Lalu cari turunan dari yang belakang ini. Turunannya 2x, betul, 2. Jadi turunan pertama dari sin 2x adalah 2 cos 2x. Lanjut ke contoh yang kedua. Fungsinya cos 3x kuadrat min 2. Turunan pertamanya adalah, kita tulis dulu soalnya, cos 3x kuadrat min 2. Turunan pertama. Kita cari dulu turunannya cos. Betul, negatif sin. Ditulis lengkap, 3x kuadrat min 2. Lalu turunan dari yang di dalam kurung ini. Betul, 6x. Ini ada negatif ya. Ini tandanya perkalian, negatifnya kita taruh depan, jadi min 6x sin 3x kuadrat min 2. Lanjut ke contoh yang ketiga. Fx sama dengan sin pangkat 4, 4x. Turunannya adalah, kita tulis dulu fx-nya sin pangkat 4, 4x. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, yang pertama kita turunkan adalah pangkatnya. Pangkatnya kita turunkan, jadi 4 sin pangkat 3. Seperti ini. Lalu dikali turunannya sin. Pertama kan pangkatnya. Ini saya kasih nomor 1. Kemudian kita cari turunannya sin. Betul, cos. Lalu yang terakhir baru dicari turunannya 4x. 4, kita tuliskan di depan. Maka diperoleh 16 sin pangkat 3 4x cos 4x. Lanjut ya ke contoh yang keempat. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 6 kalikan cos 3x. Nah, di sini kita menemukan dua bentuk fungsi ya. Fungsi u dan v. Kita tulis dulu. U-nya 3x kuadrat min 6x plus 6 dan v-nya adalah cos 3x. Kalian tentu ingat, kalau ada fx sama dengan u kali v, maka f aksen x adalah u aksen v ditambah u v aksen. Kita tentukan turunannya u adalah, atau u aksen, turunannya adalah 6x min 6. Turunan dari v atau v aksen, turunannya cos 3x, tadi gimana? Ya, kita cari turunannya cos dulu. Turunannya cos adalah min sin 3x dikali turunannya 3. Turunannya 3x, 3 ya. Lalu min-nya kita taruh depan, jadi negatif 3 sin 3x. Baru disubstitusikan ke f aksen x. U aksennya adalah 6x min 6. V-nya adalah cos 3x. Kemudian U-nya adalah 3x kuadrat min 6x plus 6. V aksennya adalah negatif 3 sin 3x. Agar lebih mudah, kita tuliskan 6x min 6 cos 3x. Negatif yang ini kita taruh depan ya. Jadi min 3
dalam kurung 3x kuadrat min 6x plus 6 sin 3x. Atau bisa juga kita kalikan. Jadi 6x min 6 cos 3x. 3-nya ini kita kalikan. Jadi 9x kuadrat min 18x plus 18 sin 3x. Seperti ini untuk bentuk turunan U kali V yang memuat trigonometri. Contoh yang kelima, turunan pertama dari fx sama dengan sin 2x per 3x min 1. Ini pakai bentuk yang U per V. U-nya adalah 2x, V-nya adalah 3x min 1. Lalu kita tentukan ya, U aksennya, turunannya sin 2x. Turunannya sin itu cos. Turunan dari 2x adalah 2. Turunannya dari 3x min 1, 3. Betul. Lalu kita substitusikan. U aksen V min UV aksen per V kuadrat. U aksennya itu 2 cos 2x. V-nya adalah 3x min 1. Dikurangi. U-nya itu sin 2x. V aksennya itu 3. Dibagi V kuadrat. 3x min 1 dikuadratkan. Nah, untuk menyederhanakan bentuk ini, 3x min 1-nya jangan dikalikan 2x ya, tapi dikalikan 2 yang di depan. Jadi 6x min 2 dalam kurung, kemudian baru diikuti cos 2x. Kemudian yang sampingnya, 3-nya kita pindahkan ke depan. Min 3 sin 2x per 3x min 1 kuadrat. Oke, sampai di sini untuk materi turunan fungsi trigonometri. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang aplikasi dari turunan fungsi trigonometri. Sampai jumpa.